Pemuda merupakan potensi yang sangat vital dan strategis dalam melaksanakan perubahan. Karena semangat dan idealisme yang dimiliki, saya yakin akan mampu membawa pada kemajuan bagi Indonesia. Tapi tentunya bila semangat ini dan semangat nasionalisme dan juga semangat beragama yang humanis mampu diemban oleh para pemuda ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul sekaligus menjadi uswatun hasanah, suri toladan yang baik bagi umatnya. Untuk bisa mencintai dan meneladani kehidupan Nabi Muhammad secara benar, tentunya kita juga harus mempelajari atau perlu mempelajari serta mengkaji kehidupan beliau pada masa itu. Nabi Muhammad SAW sangat menyukai pemuda yang taat dan senantiasa memperjuangkan agama Allah. Dakwah Rasulullah pun tidak lepas dari peran para pemuda terbaik pada zaman beliau. Al-Quran juga telah mencatat beberapa kisah tentang pemuda. Salah satunya ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 18. Bapak Ibu sudah sangat memahami ini. Yang menceritakan tentang sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyelamatkan keimanan mereka dari kaumnya yang menyimpang. Allah kemudian membuat mereka tertidur di dalam gua selama lebih dari 300 tahun. Dan ketika tersadar, mereka ternyata dihidupkan oleh Allah pada masa penguasa yang beriman. Menurut Imam Asy-Syafi'i, kriteria pemuda itu ada 6. Ini rasanya nih bagus sekali ini ya. Ini saya selalu mengingat ini ya. Yang pertama adalah menyeru kepada kebenaran. Yang kedua adalah mencintai Allah. Kemudian yang ketiga saling melindungi dan saling mengingatkan satu sama lain. Serta taat menjalankan ajaran agama. Kemudian yang keempat memenuhi janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima rela berkorban dengan jiwa dan harta untuk kepentingan Islam, dan yang terakhir adalah selalu beribadah kepada Allah dan hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jika kita lihat kembali kisah Usamah bin Zaid yang diangkat oleh Rasulullah menjadi komandan pasukan kaum muslimin dalam penaklukan Syam, padahal pada waktu itu baru 18 tahun. Atau juga kita bisa melihat kisah Imam Syafi'i yang telah hafal Al-Quran pada usia 9 tahun. Ataupun Ibnu Sina yang telah hafal Al-Quran ketika usia beliau 5 tahun. Bahkan kemudian menjadi bapak kedokteran dunia. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda dapat menjadi agen perubahan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah seharusnya pemuda dan remaja bisa melanjutkan perjuangan terdahulu, yaitu pemuda yang berkarakter. Melalui takbir akbar ini diharapkan dapat menjadi salah satu momentum para pemuda mengenal dan meneladani Nabiullah Muhammad SAW, sehingga dapat menjadi pemuda yang berkarakter dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan tentunya bangsa. Pemuda yang dapat menjadikan bangsa dan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Allah berfirman, "Waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim." Perhatikan baik-baik kalimat Qur'annya. "Waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa." Hendaklah setiap orang tua, kalau dalam konteks lebih luas lagi, ya setiap komunal, kalau di keluarga, keluarganya, kalau di bangsa, bangsanya, hendaklah keluarga merasa khawatir, hendaklah satu komunitas merasa khawatir, hendaklah satu bangsa merasa khawatir. Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Jika nanti meninggalkan generasi di belakang mereka yang akan melanjutkan perjuangan generasi kekinian, yang akan membangun segala nilai-nilai kemuliaan, mereka ternyata datang dalam kondisi yang lemah. Ayat ini disepakati oleh para ulama. Pertama, ingin memberikan motivasi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dimanapun kita berpijak, dimanapun kita tinggal, dalam skala komunal apapun, baik skala komunal, komunitas yang kecil seperti keluarga,
tingkatnya naik di RT, RW, sampai kemudian kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten, sampai bernegara. Ya, sebuah motivasi yang Allah sampaikan. Hendaklah satu komunitas mempersiapkan generasi terbaik yang kuat. Agama Islam itu menempatkan pemuda itu menjadi sangat penting di dalam kita menciptakan pemimpin dan juga manusia-manusia yang berakhlak mulia dan selalu meneladani Rasulullah. Kalau kita lihat misalnya di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, antara lain misalnya surat Al-Kahfi ayat 13 ya, yang kalau boleh saya bacakan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kisahkan kepadamu cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka, yaitu sahabat Kahfi, adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula untuk mereka petunjuk. Jadi Allah dengan teladan Rasulullah menempatkan pemuda di dalam Islam itu betul-betul menjadi sangat penting. Dan kalau kita pakai bahasa sekarang ya, agen-agen perubahan, calon-calon pemimpin masa depan, selalu kemudian membawa kebaikan, dan juga kita terus harapkan berakhlak mulia, dan itu betul-betul menjadi tulang punggung baik negara, bangsa, termasuk di berbagai lembaga, termasuk di keluarga. Istilahnya bisa agent of change, agent of development, agent of modernization, agent of education, dan memiliki semangat yang tinggi lah. Itu sangat penting. Apalagi kalau di Indonesia, milenial, istilahnya milenial, bukan seperti ayahanda ini yang kolonial seperti itu. Mohon maaf, juga Dewan Gubernur ini juga termasuk kolonial, tapi jangan tanya loh, meskipun kolonial, jiwanya nggak kalah milenial seperti itu. Makanya ini betul-betul kita di Indonesia itu kan sekitar hampir 60% penduduk kita itu milenial. Makanya betul-betul kita semua termasuk Bank Indonesia menempatkan ananda yang milenial itu betul-betul pengen sekali ya. Ayahanda kita semua mendoakan supaya ananda yang milenial ini betul-betul semakin maju, semakin sukses di dalam cita-citanya, apakah sekolah, apakah berkarier, betul-betul sukses, dan lebih dari itu adalah berakhlak mulia dan meneladani Rasulullah di dalam perilaku kita. Mari kita melihat daripada keindahan Rasulullah, terutama bagaimana untuk anak muda mengikuti jejak perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diragukan lagi kemuliaan akhlak Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum jadi Nabi, Nabi Muhammad sebagai manusia orang yang paling dipercayai oleh Quraisy, bahkan mendapatkan gelar As-Sadiqul Amin, orang yang paling jujur dan amanah.